Rancangan Tuhan. Marilah kita membaca Yohanes 11 ayat 1 sampai 6, ayat 17 dan ayat 39 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Dari ayat-ayat di atas kita mengerti bahwa ketika Lazarus jatuh sakit, maka saudarinya mengirim kabar tersebut kepada Tuhan Yesus dengan harapan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang untuk menyembuhkan Lazarus. Tetapi justru Tuhan Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya sebelum akhirnya ia menuju tempat Lazarus. Maka ketika Tuhan Yesus tiba, Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Marta dan Maria sangat sedih dan berkata bahwa sekiranya Tuhan Yesus ada di situ, maka ia tentunya tidak akan mati. Betapa sedih hati mereka dan betapa mereka merasa kecewa, karena sepertinya tidak ada harapan lagi. Namun apa yang tidak diketahui Marta dan Maria adalah, walau kelihatannya tidak ada lagi pengharapan sebab Lazarus sudah mati, namun karena kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas, ia dapat membangkitkan Lazarus yang sudah mati tersebut. Mungkin saat ini ada kita yang merasa seperti Marta dan Maria. Kita sepertinya merasa tidak ada harapan lagi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi walaupun kita sudah berdoa, kelihatannya pertolongan dari Tuhan tidak juga kunjung datang. Dan akhirnya keadaan kita terus bertambah buruk. Seperti Marta dan Maria, mereka melihat justru Lazarus bertambah sakit, dan akhirnya Lazarus meninggal dunia. Mereka merasa Tuhan Yesus datang terlalu lama. Kita juga mungkin melihat bisnis atau usaha kita bertambah buruk dan menuju kematian atau kebangkrutan. Atau kita melihat kesehatan kita bertambah buruk sehingga sepertinya tidak ada harapan lagi. Kiranya kisah dalam Yohanes 11 ini
mengingatkan kita bahwa kita selalu dapat berharap kepada Tuhan Yesus. Walaupun kelihatannya tidak ada lagi jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, Tuhan Yesus dapat membuka jalan di mana tidak ada jalan, dan juga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus memanggil nama Lazarus, lalu Lazarus pun datang keluar dari kuburnya dan hidup kembali. Tuhan Yesus sebenarnya juga memanggil nama kita masing-masing. Tuhan Yesus mengenal kita pribadi lepas pribadi. Ia tahu apa yang sedang kita hadapi setiap hari. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia sudah mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa kita. Dan Ia mau memulihkan hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan hal-hal yang sudah mati di dalam hidup kita. Apakah itu bisnis yang mati, hubungan yang mati, bahkan damai sejahtera yang sudah mati, atau yang sudah lama hilang dari hidup kita. Di dalam Tuhan Yesus semuanya dapat menjadi baru kembali. Oh, biarlah hati kita benar-benar percaya kepadanya dan kepada firman-Nya. Janganlah menjadi putus asa bila kelihatannya pertolongan Tuhan belum juga kunjung tiba. Waktu Tuhan kerap kali berbeda dengan waktu kita. Cara Tuhan juga kerap kali berbeda dengan cara kita. Ya, Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tentunya cara Tuhan dan waktu Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang dapat kita pikirkan atau rancangkan. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Marta dan Maria mempunyai rancangan mereka sendiri. Mereka mau Tuhan Yesus segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi apa yang mereka rancangkan tersebut tidak terjadi. Tuhan Yesus tidak juga kunjung datang, dan Lazarus pun sudah meninggal. Namun bagian terbaiknya adalah rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan Marta dan Maria. Jika Marta dan Maria merancangkan kesembuhan bagi Lazarus, Tuhan Yesus merancangkan kebangkitan bagi Lazarus. Itu adalah hal yang jauh lebih luar biasa. Itu adalah mukjizat dahsyat yang tidak terpikirkan oleh Marta dan Maria. Demikianlah juga kepada kita semua pada zaman sekarang ini. Pikiran kita sebagai manusia tetap terbatas. Sehebat apapun kita, adalah baik kita merancangkan kehidupan kita ataupun merancangkan solusi terbaik yang dapat kita pikirkan untuk mengatasi masalah kehidupan yang sedang kita alami. Namun ketika segala sesuatu tidak terjadi seperti yang sudah kita rancangkan, janganlah berputus asa. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu punya rancangan yang jauh lebih baik bagi kita semua, anak-anaknya, melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Janganlah pernah meragukan kasih Tuhan. Apalagi di dalam pandemi COVID-19 sekarang ini, marilah kita justru semakin percaya kepada Tuhan. Ingatlah Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah rancangan Tuhan bagi kita, dan inilah yang harus tetap kita ingat dan tetap kita percayai dan pegang setiap hari.
Bahkan ketika kita mengalami suatu situasi yang kelihatannya tidak juga kunjung membaik, janganlah pernah melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingatlah kisah Yusuf yang penuh dengan situasi yang tidak baik, di mana Yusuf mengalami banyak penderitaan. Karena Yusuf percaya kepada saudara-saudaranya, ia menceritakan isi mimpinya kepada mereka, tetapi justru mereka bertambah iri hati kepadanya. Saudara-saudara Yusuf memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan hendak membunuhnya. Akhirnya Yusuf dijual dan menjadi budak di Mesir. Setelah itu Yusuf difitnah pula oleh istri Potifar dan ia dijebloskan ke dalam penjara. Yusuf tidak melakukan kesalahan, namun ia mengalami penderitaan, bahkan sampai masuk ke dalam penjara. Dan tentunya dari sudut pandang Yusuf pada masa itu, ia tidak tahu kapan penderitaannya akan berakhir. Ketika ia menolong juru minuman Firaun, ia justru dilupakan begitu saja. Kelihatannya tidak ada lagi jalan keluar bagi Yusuf yang sedang dipenjara. Tentunya Yusuf tidak akan merancangkan bagi dirinya untuk diperlakukan demikian. Ia tidak akan merancangkan kehidupannya penuh dengan penderitaan, apalagi sampai dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi rancangan Tuhan bagi Yusuf jauh lebih indah dari semua penderitaan yang ia alami. Tidak satu pun dari penderitaan Yusuf yang sia-sia. Di balik semua penderitaannya itu ada tujuan Tuhan yang indah. Tuhan memilih Yusuf untuk menjadi penyelamat bagi banyak orang dari bahaya kelaparan yang akan melanda dunia pada saat itu, khususnya untuk menyelamatkan keluarganya yang merupakan cikal bakal umat Israel. Tuhan turut bekerja dalam semua penderitaan yang terjadi dalam hidup Yusuf. Ia mendatangkan kebaikan kepada Yusuf, sebab semuanya itu membentuk karakter Yusuf dan membuktikan integritasnya, yang memampukannya untuk menjadi pemimpin yang baik, bahkan menjadi penyelamat di tengah masa kelaparan. Betapa ajaibnya rancangan Tuhan. Benarlah bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita, dan tidak ada rancangan Tuhan yang dapat digagalkan oleh manusia atau oleh hal apapun juga. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi mari kita percaya penuh pada rancangan Tuhan. Walaupun cara Tuhan dan waktu Tuhan tidak seperti yang kita rancangkan, tetapi pasti itu jauh lebih baik dan lebih luar biasa. Ingatlah kisah Tuhan membangkitkan Lazarus, yang merupakan mujizat yang jauh lebih luar biasa daripada yang dirancangkan oleh Marta dan Maria. Mari kita semua tidak pernah goyah akan rancangan Tuhan bagi hidup kita, untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Walau kita mungkin mengalami banyak penderitaan seperti Yusuf, ataupun kita menghadapi banyak masalah di tengah pandemi COVID-19 ini, tetaplah ingat rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Ada tujuan Tuhan yang dahsyat di balik semua hal yang tidak dapat kita mengerti di saat kita sedang mengalaminya. Bagian kita adalah tetap tidak mau melakukan kejahatan dan tidak mau berbuat dosa terhadap Tuhan, tetapi mau dibentuk oleh Tuhan dalam semua proses yang tidak nyaman tersebut, sebagaimana Tuhan membentuk Yusuf dalam tahun-tahun penderitaannya. Itu semuanya untuk mempersiapkan kita
bagi rancangan Tuhan yang indah bagi kita, melebihi apa yang dapat kita pikirkan sekarang ini. Jadi janganlah pernah berhenti beriman dan mematuhi Tuhan selalu. Janganlah pernah berhenti menabur dalam roh. Janganlah pernah berhenti berbuat baik. Dan tentunya janganlah pernah berhenti menginjil dan memuridkan jiwa-jiwa. Mari terus lakukan apa yang dapat kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Roh Kudus pasti memimpin kita setiap hari dan memberikan kita hikmat dan kuasanya untuk memampukan kita hidup dengan menang. Janganlah putus asa oleh karena banyaknya penderitaan atau persoalan yang belum kunjung usai. Dan janganlah pernah menyerah dalam melayani Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa setiap hari kita semakin dekat kepada hari kedatangan Tuhan kembali. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tetap maju, tetap percaya, tetap hidup dengan iman dan kepatuhan kepada Tuhan. Karena kita memiliki jaminan bahwa rancangan Tuhan yang baik tersebut pasti dijadikan dalam hidup kita semuanya. Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin dan